Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Rugi Menastiar dengan nomor pokok mahasiswa 21106310200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori diadik dan pengikut, disusul untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kalyaningsi MM. Nah, untuk materi yang pertama ini ada pengertian dari teori diadik. Teori diadik sendiri menurut Leiden Anand dan Pidyarti 2016 adalah suatu konsep tentang bagaimana dua orang berinteraksi dan bagaimana hubungan diadik satu lawan satu dapat terbentuk, yang meresap dalam organisasi mengambil berbagai bentuk seperti hubungan antara pemimpin pengikut, mentor anak didik, rekan satu tim dan rekan-rekan kerja. Nah, dan selanjutnya ada pengertian dari followership atau pengikut. Menurut Ross 2008 dan Klossman-Johanna 2011, yang dapat saya simpulkan bahwa followers atau pengikut adalah bawahan pemimpin atau peserta sebagai sebuah hubungan yang terjadi melalui interaksi diadik dalam organisasi yang kompleks, sehingga hubungan diadik menjadi sangat penting dan sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas organisasi. Yang selanjutnya ada pertukaran pemimpin anggota atau disebut Leader Member Exchange atau LMX. Adalah sistem dari sejumlah komponen dan hubungan di antara komponen-komponen yang melibatkan kedekatan pemimpin dengan anggota atau diad. LMX menggarisbawahi hubungan diadik antara karyawan dan atasannya. Nah, yang selanjutnya ada indikator dari LMX, yaitu yang pertama, kualitas hubungan, lalu yang kedua pertukaran sosial, yang ketiga kepercayaan, yang keempat komunikasi, dan yang terakhir keterlibatan. Nah, yang selanjutnya ada hubungan Leader Member Exchange atau LMX dan hubungan pemimpin anggota atau diadik quality. Di dalam itu ada in group, yaitu hubungan ditandai dengan adanya saling percaya, saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi, yang akan meningkatkan kepercayaan diri dan saling memberikan perhatian. Lalu ada out group. Sedangkan dalam out group, hubungan yang timbul antara atasan dan bawahan ditandai dengan adanya komunikasi formal yang cenderung berdasarkan hanya pada deskripsi pekerjaan saja. Lalu, perbedaan di antara dua metode tadi yaitu tingkat kedekatan hubungan dan interaksi antara pemimpin dan bawahan. Karyawan yang memiliki hubungan dan interaksi yang tinggi antara pimpinan dan bawahan termasuk ke dalam kelompok in group, dan di luar kelompok in group adalah kelompok out group. Nah, yang selanjutnya ada teori atribusi pemimpin tentang bawahan. Teori atribusi menggambarkan proses kognitif yang digunakan oleh pemimpin untuk menentukan alasan kinerja yang efektif atau tidak efektif dengan reaksi yang tepat. Nah, di dalam teori atribusi pemimpin tentang bawahan ada dua, yaitu yang pertama dalam hubungan eksternal, yaitu manajer lebih cenderung merespon dengan mencoba mengubah situasi seperti menyediakan lebih banyak sumber daya, memberikan bantuan dalam menghilangkan hambatan dan memberikan informasi yang baik, atau dalam kasus buruknya dengan menunjukkan ketidaksimpatian atau tidak melakukan apa-apa. Lalu dalam atribusi internal, dibuat manajer menentukan bahwa masalahnya adalah kemampuan yang tidak mencukupi. Kemungkinan tanggapannya adalah memberikan instruksi, memantau pekerjaan bawahan lebih dekat, memberikan pembinaan bila diperlukan, menetapkan tujuan atau tenggat waktu yang lebih mudah, atau menugaskan bawahan ke pekerjaan yang lebih mudah. Nah, yang selanjutnya ada pedoman untuk mengoreksi kekurangan kinerja. Ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan kekurangan secara singkat. Lalu yang kedua, menghindari mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian secara sepihak terhadap karyawan. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan tentang perilaku atau kinerja mereka yang tidak memadai. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ekspresikan keyakinan bahwa orang tersebut dapat meningkat, berikan dorongan dan keyakinan bahwa karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang terakhir ada studi kasus, profil perusahaan. PT PLN Persero PLTG Payapasir adalah unit induk pembangunan jaringan Sumatera 1 yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang usaha PLN. UIP Ring Sum 1 adalah usaha pembangunan gardu induk GI dan jaringan transmisi tenaga listrik. Dengan kondisi dan permasalahan, yaitu yang pertama kecenderungan penurunan kinerja karyawan, lalu yang kedua
mengerjakan tugas atau pekerjaan belum efektif dan suka mengulur-ngulur waktu. Lalu yang ketiga, masalah mengenai leader member exchange, bahwa beberapa karyawan merasa mendapat perlakuan berbeda dari pihak perusahaan. Lalu yang keempat, atasan tidak mampu bersikap netral jika terjadi konflik terhadap karyawannya. Nah, lalu ada solusi yang dapat disampaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hubungan antara pemimpin dan karyawan dengan memperbaiki hubungan pertukaran antara pemimpin dan karyawan. Lalu yang kedua, melakukan pertukaran peran LMX. Pertukaran peran yang dimaksud adalah dengan saling menggantikan peran ketika salah satunya tidak mampu melakukan tugas tertentu sehingga terdapat pertukaran peran di dalamnya. Keterkaitan dengan teori yaitu berkaitan dengan indikator leader member exchange yaitu kualitas hubungan dan teori diadik karena masalah yang muncul dalam perusahaan terkait dengan hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Teori LMX menekankan bahwa pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim dan bahwa hubungan yang kuat dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Sementara itu, teori diadik juga fokus pada hubungan antara pemimpin dan bawahannya dengan menekankan pada keterlibatan interpersonal yang diperlukan untuk membangun hubungan yang baik.